Selamat sore Bapak Ibu, mohon izin. Oke, semua sudah ada di ruangan ya. Selamat sore, Bu. Siap, selamat sore. Mohon maaf, eh saya sedikit terlambat ya. Bukan sedikit, tapi mulai sudah lewat 10 menit. Jadi kelas sebelah agak lewat sedikit. Saya menggunakan waktu 10 menit untuk makan. Makan siang, soalnya masih di sekolah. Oke. Kita kalau kelas 02, kalau kita masuk semua 10 dengan saya bersama dengan PP-nya. Ya, oke, udah masuk semua ya. Ya, Bapak Ibu selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk keterlambatan 10 menit ya dari time yang sudah saya tentukan, Bapak Ibu. Jadi saya pikir kelas 01 bisa agak cepat, ternyata lewat hampir mendekati time-nya Bapak Ibu. Bahkan tadi Ibu siapa yang udah di ruangan lebih dulu. Ini yang tadi teman-teman dari Bovendigul, yang ini dari Kabupaten Jayapura, benar ya? Semuanya dari Kabupaten Jayapura. Oke. Angkatan 9 kemarin saya memegang Kota Jayapura, seperti saya digeser ke Kabupaten Jayapura dan juga Bovendigul di Papua dan Papua Selatan. Oke. Ini jaringannya saya kurang bagus. Baik, Bapak Ibu, izin saya coba share dulu ya materi kita hari ini ya. Masih adakah yang di sekolah mungkin? Biasanya kalau panitia-panitia PPDB ini masih di sekolah nih. Oke. Kelas saya agak santai aja ya, Bapak Ibu ya. Saya tahu Bapak Ibu sangat capek, aktivitas kita sangat banyak, padat ya. Mungkin ada yang sambil potong-potong sayur ya, yang mau makan snack, mau minum kopi ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, karena itu sangat membantu. Kalau lapar tidak akan fokus. Benar nggak sih? Ya, jadi kalau mau makan gorengan, mau minum kopi, mau makan bakso gitu ya, boleh. Yang penting pas nanti presentasi atau misalnya memberikan pendapat, Bapak Ibu ngomongnya bisa jelas gitu ya. Boleh sambil minum mungkin ya. Oke. Eh, Bapak Ibu kita ada di eksplorasi konsep modul 1.1. Ini udah niat banget ya Bapak Ibu masuk 7 orang, teman-teman 7 orang untuk kemudian kita selesai 7 juga ya. Nanti akan bersama dengan saya, Bapak Ibu, nama saya Restin Yusuf. Tadi kemarin waktu kita masuk di grup perdana itu saya sudah mencoba untuk memperkenalkan diri. Bapak Ibu, saat ini saya bertugas sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 3 Biak. Jadi saya dari Kabupaten Biak Numfor, Bapak Ibu. Ya, saya udah bertugas sebagai fasilitator dari angkatan sebelumnya ya, dari angkatan sebelumnya waktu itu memegang Provinsi Jawa Timur, Kota Situbondo, kemudian kemarin terakhir, jadi ini angkatan ketiga ya, maksudnya angkatan yang ketiga yang saya pegang gitu. Dan saya berharap kita bisa saling sharing Bapak Ibu, saya sebagai fasilitator selama 6 sampai 8 bulan. Kenapa saya katakan sampai 8 bulan? Karena nanti akan ada jeda di mana Bapak Ibu akan mungkin bisa saja libur. Ya, biasanya itu ada jeda-jeda sampai sebulan, apalagi yang angkatan yang dapat di bulan Desember tuh. Kita akan libur benar-benar free di situ dan masuk di sekitar bulan Januari sampai di awal Februari. Jadi jika menghitung waktu liburnya kita bisa menghabiskan waktu sekitar sampai 8 bulan ke depan. Gitu ya. Teman-teman dari dari Kabupaten Jayapura, terima kasih sudah mau
menguatkan diri untuk masuk di dalam program ini. Bapak Ibu, kita sekali lagi bukan saya lebih dari Bapak Ibu, tetapi semua karena kita punya peran masing-masing. Jadi saya berharap bahwa kita punya akan lebih banyak sharing ya dengan teman-teman. Di sini pendampingnya atau fasilnya ada Bu Hapsa, sorry, Bu Hapsa dan Bu Rusmini. Benar ya, Bu Hapsa dan Bu. Ibu. Kemarin saya kira Bapak ini, Bu Hapsa. Ya, benar nggak Bu Hapsa? Bukan hanya saya kan ya? Pasti ada yang kira juga ini ya. Siap Ibu, dari Angkatan 3 Guru Penggerak juga sama Pak Yogi juga dipanggil Pak. Oke, baik. Tidak apa-apa. Selamat sore Bu Hapsa dan Bu Rusmini. Salam hormat ya teman-teman Selamat sore Ibu. pendamping. Kemarin sepertinya Bu Rusmini dengan saya bertemu di room persiapan apresiasi GTK ya. Yap, betul. Betul, iya. Kemarin saya memberikan materi karena merupakan alumni juara nasional ya untuk kategori SMA. Kemarin sempat saya lihat Bu Rusmini ini kayaknya sama deh dengan yang di kelas saya begitu. Ternyata benar ya. Iya Bu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak lahir besar di Papua ya. Saya sedikit berbagi tentang pribadi kehidupan pribadi saya. Maksudnya saya tidak lahir besar di Papua, tetapi saya udah di Papua sejak tahun 2012 karena mengikuti tugas ya melalui program SN3T dulu, dan saya pendidikan full di Sulawesi ya sampai dengan tingkat S1, kemudian kecuali kemarin S2-nya mengikutnya di Papua, di Uncen, dan sekarang kembali melanjutkan studi S3 di UNM gitu. Jadi bolak-balik. Pengalaman kerja Bapak Ibu full ya untuk selama program SM3T sampai dengan saat ini berada di Papua. Jadi mungkin sedikit banyak saya ada tahu lah gitu ya seperti apa kita di Papua, dan mungkin Bapak Ibu jauh lebih punya pengalaman dibanding saya, apalagi teman-teman yang lahir besar di Papua gitu. Nanti kita sekali lagi kita akan sharing melalui program ini ya. Bapak Ibu, saya berharap kita lebih banyak sharing seperti apa lingkungan di luar. Jadi tidak hanya belajar sekedar teorinya gitu ya. Tapi benar-benar apa yang teori yang kita pelajari dalam program ini kemudian kita implementasikan. Kita melihat realnya yang ada di lapangan seperti itu. Oke. Nanti kita akan ada sesi kita saling bertukar pikiran Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dari awal tanggal 19 sampai dengan hari ini Bapak Ibu sudah melewati alur merdeka ya, berarti mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Besok kita ketemu lagi di ruang kolaborasi dengan jam yang sedikit lebih lama ya. Untuk hari ini cukup singkat saya pikir dibanding dengan pertemuan virtual kita yang lain sampai di modul 3.3 nanti ya. Bapak Ibu akan menyelesaikan teman-teman CGP ya. Yang mendampingi Bapak Ibu ada teman-teman PP ya, teman-teman pengajar praktik, dan juga saya sebagai fasilitator. Kemudian nanti akan ada elaborasi pemahaman. Saya tidak tahu apakah akan dapat saya lagi Bapak Ibu karena kami yang berperan sebagai instruktur juga belum mendapatkan informasi tugas gitu ya, belum tahu ini ditugaskan nggak ke sini, dan atau mungkin saya akan dikasih ke provinsi lain seperti itu karena sudah tugas fasil di Papua. Nah, jadi akan ada pendamping atau pengajar praktik, akan ada fasil dan instruktur yang akan membersamai Bapak Ibu CGP. Jadi kita tidak sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, saya harap Bapak Ibu lebih terbuka gitu ya. Sama di dalam grup kita, Bapak Ibu hanya bertemu dengan saya, kecuali nanti mungkin di Lokakarya 7 jika Tuhan sayang kita umur panjang ya,
itu biasanya Fasil diundang di Lokakarya 7. Nah, selebihnya Bapak Ibu akan bertemu saya hanya di dunia maya seperti ini. Termasuk di kelas asinkronus kita di dalam grup WA. Jadi saya berharap Bapak Ibu kita bisa membangun chemistry, membangun komunikasi yang baik ya. Saya pribadinya Bapak Ibu di saat menjadi fasilitator saya tidak hanya melihat Bapak Ibu dari segi tugas saja yang ibaratnya tugasnya selalu masuk sesuai dengan dudet yang ada gitu. Lalu mendapatkan nilai yang sempurna misalnya. Tetapi saya selalu melihat bagaimana realnya, real dalam artian Bapak Ibu di dalam kelas WA seperti apa ya. Jadi jika ada pertanyaan bisa saja mungkin saya nggak sempat jawab. Bangunlah komunikasi dengan kita bisa saling bantu gitu ya. Mungkin Bapak Ibu tahu boleh membantu teman-teman yang lain. Jadi di sini bukan persaingan Bapak Ibu, kita masuk 7, maka saya berharap bahwa besok di saat pengumuman kelas 02 yang didampingi oleh 2 PP ini dan hasilnya adalah saya bisa lulus juga 7. Bisa selesai dengan baik. Jadi saya memegang ada 2 kelas Bovendikul dan Kabupaten Jayapura. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu harapan saya. Termasuk di dalam ruang-ruang virtual seperti ini bagaimana Bapak Ibu bisa apa ya bahasanya? Bisa menyampaikan pendapat-pendapat Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu adalah calon-calon pemimpin pembelajaran, ya. Tidak hanya disiapkan untuk di dalam kelas, tetapi Bapak Ibu juga disiapkan di sekolah dan menjadi pengawas gitu. Ibaratnya dari guru, kemudian kepala sekolah dan pengawas. Tetapi itu bukan sasaran kita yang utama, Bapak Ibu, bukan. Jadi bukan mengikuti program, aduh maaf. Jadi Bapak Ibu, kita mengikuti kegiatan ini tuh tidak hanya saya mau jadi kepala sekolah, saya mau jadi pengawas gitu. Saya mau jadi apa gitu. Tetapi semoga mindset kita sama Bapak Ibu bahwa itu adalah bonus gitu ya. Bahkan saya kemarin sebelum ijazah atau sertifikat guru penggerak ini keluar, kemudian dipilih untuk menjadi seorang pemimpin di suatu instansi, ya itu adalah tanggung jawab besar. Sehingga entah itu kapan dan di mana, bagaimana kita kemudian ini bukan menjadi motivasi utama, walaupun pada dasarnya ya memang harus siap gitu ya, Bapak Ibu. Sama dengan teman-teman yang belum menjabat sebagai pengawas misalnya. Nanti menyelesaikan pendidikan di saat golongannya menyesuaikan dengan aturan, maka secara otomatis dari pusat akan terpanggil untuk seleksi pengawas seperti itu. Itu adalah bonus-bonus yang menurut saya diatur kembali yang ada di atas gitu ya, peran itu. Sehingga saya berharap mindset kita adalah kita adalah seorang pendidik, kita mau belajar dan kita mau sama-sama untuk tahu lebih banyak untuk mengimbaskan. Ya, kenapa saya mengatakan mengimbaskan? Saya orang yang paling sedikit ini ya Bapak Ibu tegas untuk bahwa kita cerdas, tetapi kecerdasan kita itu juga milik orang lain gitu, mengimbaskan kepada orang lain gitu. Itu sedikit berbagi saja gitu, bukan menggurui Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu di modul 1 ini kita berada di refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Ya. Biasa bahasa kerennya KHD. Jadi kalau anak-anak lagi guru-guru ya, orang-orang yang udah berkiprah di dunia tentang program guru penggerak, Merdeka Belajar ya, kurikulum Merdeka dan sebagainya. KHD ini udah sesuatu yang memang sudah biasa didengarkan gitu ya, dasar dari segalanya. Bapak pendidikannya kita ya Ki Hajar Dewantara. Di sesi ini Bapak Ibu khusus untuk eksplorasi konsep, Bapak Ibu akan bersama dengan saya selama 2 jam.
perhitungan untuk kelas kita, Bapak Ibu, di program guru penggerak ini kita punya time 1 jam mengikuti waktu pembelajaran SMA ya. Kalau SMP kan lebih sedikit. Kalau di SMA 45 menit, sama dengan kita. Berarti kalau di waktu realnya, khusus untuk eksplorasi konsep ini, kita akan ada 1,5 jam normal ke depan. Kalau untuk besok itu 3 JP, berarti 3 kali 45 menit. Ya, lebih dari, berarti 2 jam 15 menit kalau nggak salah. Mudah-mudahan saya tidak salah hitung. Nah, teman-teman, waktu-waktunya ini akan banyak berubah, mengingat kita juga bekerja di pagi. Ya, bisa saja mungkin dengan diskusi panjang, mungkin kita bisa di pagi sekali-sekali gitu misalnya. Bisa dong, Bu, di pagi, atau mungkin kita bisa saja di sore, dan bahkan maaf saya mengatakan dengan time saya memegang 2 kelas, Bapak Ibu, mungkin akan ada di malam juga nanti kelasnya, gitu ya. Jadi kalau dulu karena kita belum banyak libur dan kami harus pulang sampai jam 4 jam 5, kadang-kadang teman-teman di kelas Kota Jayapura itu Vicon sampai jam 11 malam. Saya berharap bahwa di kelas ini mudah-mudahan eh, aktivitas kita bisa diseimbangkan ya, Bapak Ibu. Karena akan ada jam-jam kita bertemu 2 jam, 3 jam, bahkan sampai dengan 4 jam. Gitu. Jadi jaga kesehatan Bapak Ibu. Kita bisa saling mengingatkan. Saya mengingatkan, tapi saya sering sakit juga Bapak Ibu karena aktivitas yang sangat padat. Ya, oke. Siapkan diri 6 sampai 8 bulan ke depan. Mantapkan hati. Saya tidak ingin mendengar teman-teman mundur. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, ibu-ibu pendamping, tolong dikuatkan CGP-nya ya. Ya, kita semua akan saling Siap. mendukung. Ya, siap. Ini tanggung jawab kita bersama gitu ya. Karena kursi yang mereka duduki sekarang itu banyak yang mau, tapi nggak bisa. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, agenda kita hari ini itu selama 90 menit ya. Di awal kita akan banyak saling berkenalan karena ini pertemuan pertama, dan sejujurnya saya belum mengenal Bapak Ibu ya. Orang bilang bahasa lama, kalau tak kenal maka tak sayang. Biar kita saling sayang, saling mengenal, membangun chemistry ya. Jangan tegang, sekali lagi di kelas saya Bapak Ibu, Bu Restin orangnya sangat cerewet. Tetapi saya mau teman-teman CGP lebih enjoy. Mungkin saya kepala sekolah, ada yang guru, mungkin ada yang pengawas, mungkin ya nanti kita tak tahu seperti apa. Tapi hari ini kita berada di program yang sama. Kita berada di perahu yang sama, maka kita sama-sama. Ya, mungkin kayak seperti di kelas A tadi, di kelas 01 tadi ternyata udah biasa saya latih begitu, tapi saya tidak menghafal teman-teman yang biasa mungkin saya latih di dalam berbagai program sebagai duta atau mungkin kapten belajar ID. Saya nggak tahu Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa saling sharing gitu. Nah, setelah pembukaan kita akan refleksi. Di sini saya akan memberikan Padlet nanti, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal menyambung jawaban yang sudah dibuat oleh kelas 01. Jadi 01 udah ada jawaban dari atas, Bapak Ibu tinggal menyamakan. Saya sengaja mau menggabungkan di situ, di dalam satu ya, men-save di situ. Kemudian kita akan ada tanya jawab. Kalau time-nya memang benar-benar sempat ya Bapak Ibu, tadi di refleksinya kelas 01 itu cukup lama, saya mengajak mereka untuk bisa menyampaikan pendapat. Kemudian kita saling menguatkan, dan penutup biasanya kita hanya ya sesi foto gitu ya, menjadi dokumentasi kita, perjalanan kita, langkah tangga kita yang pertama ya bertemu ya. Oke, Bapak Ibu, saya sudah cukup banyak menyampaikan unek-unek yang lain ya. Saya mau mengenal Bapak Ibu dulu. Boleh kita, saya stop share dulu sebelum kita mulai ya. Supaya besok di saat saya bertanya, saya tahu bahwa ini bapaknya, ini ibunya, ini. Kalau di sebelah tadi bapaknya satu saja, maksudnya CGP-nya. Kalau di sini sepertinya dua ya, CGP yang bapak-bapak ada dua. Satu poin penting lagi, nanti akan beda-beda sekolah nih. Atau adakah yang satu sekolah? Mungkin dari teman-teman pendamping lebih dulu ya. Ya, ibaratnya ketua tim utamanya gitu. Mungkin Bu Hafsa dan izin Bu Rusmidi lebih dulu. Ini yang bisa.
memperkenalkan diri. Silakan Bu Hafsa mungkin dulu, baru di Bu, kemudian masuk ke Ibu Resmi. Oke, terima kasih Bu Restin dan CGP Hebat. Perkenalkan, nama saya Hafsa Hasim. Instansi saya mengajar sehari-hari di TK Al-Munawwarah Sentani. Saya dulunya juga guru penggerak Angkatan 3. Kemudian kemarin sempat mendampingi juga CGP Angkatan 9 dan sekarang saya dipercayakan lagi untuk mendampingi Bapak Ibu Guru CGP Hebat pada Angkatan 11 ini. Saya sudah berkeluarga pastinya. Oke, anak saya 2, yang satu sudah selesai kuliah dan yang bungsu baru mau masuk SMA ini. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat sore semua. Terima kasih Bu Hafsa. Aduh, Bu Hafsa punya anak udah besar. Saya baru mau 2 Bu, tapi masih kecil-kecil. Ini masih yang satu masih di dalam perut. Bu Hafsa anaknya udah kuliah ini ya. Oke, terima kasih Bu Hafsa. Salam kenal Bu Rusmini. Izin Ibu. Wah ini Bu, kayaknya Bu Rusmini guru-guru sangat senior nih. Pengalamannya udah hebat nih. Gimana Bu Rusmini? Baik, terima kasih atas waktunya. Salam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmini. Saya guru SD di SD Negeri Impres Milam Hili. Mungkin kalau ditanya anaknya berapa, saya juga 2, sama dengan Bu Hafsah. Hanya saja anak saya sudah dewasa semua. Jadi saya tinggal merawat diri sendiri begitu. Oke, itu perkenalan dari saya. Saya bukan dari CGP, bukan 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 guru penggerak dan juga bukan apa-apa Bapak Ibu. Ini adalah kesempatan baik buat saya dan ini pengalaman yang sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur sekali bisa masuk ke dalam lingkaran pendidikan guru penggerak ini dan semoga kedepannya saya lebih banyak belajar dari Bapak Ibu, dari Ibu Fasil untuk dapat mengembangkan kemampuan saya di dalam pembelajaran di kelas begitu. Terima kasih. Semangat, tetap jaga kesehatan, jangan kalah sama yang tua ya. Yang muda-muda harus tetap semangat dan sehat. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Rusmini. Ini Bu Rusmini bahasanya halus tapi benar-benar menyinggung kita ya Bapak Ibu ya. Oke, sip. Kalau Bu Rusmini aja semangat, apalagi harusnya kita dong ya. Jadi kalau Siap, kita harus. semangat, harus lah. Siap. Ini harusnya CGP-nya semangat banget nih Bu. Oke, ini saya menyesuaikan yang terlihat di layar saya Bapak Ibu ya. Pak Eko. Silakan Pak Eko. Boleh di open mic-nya? Ya, Bu. Makasih waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Eko Hadi Kurniawan. Saya bertugas di SMKS CPKP TK Sentani, Bu. Yang di belakangnya Masjid Al-Aqsa dekat bandara, Bu. Cuma sekolahnya di dalam, nggak kelihatan dari luar, Bu. Cuma kalau ke sana juga pasti akan bisa melihat juga pemandangan SMKS CPKP TK Sentani. Terus kemudian saya cerita sedikit Bu, terinspirasi dengan teman saya yang sudah pindah ke Jawa, Bu Trihandayani. Sebelumnya itu saya dipaksa, Pak Eko ikut juga sudah CGP ya, coba-coba nggak taunya tembus gitu. Terus kebetulan saya sudah berkeluarga, anak 2 juga Bu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jangan karena kelasnya 02 semuanya mau 22 gitu. Fasilnya 2, saya baru mau 2. Ya Pak, baru mau. Mudah-mudahan ya. Iya. Dan ibaratnya
ini kalau teman-teman kemarin ini Bu Resti bisa ngasih anaknya dengan nama program guru penggerak bisa ini. Aduh, ya. Oke, Pak Eko sekolah saya sama dengan Bapak sekolah saya yang sekarang ya. Kalau yang kemarin pinggir jalan, kalau yang jadi saya pindah instansi. Juga di sebelah dalam Bapak nggak kelihatan ya. Sampai kadang-kadang kelihatan orang yang mau ke sekolah saya, iya mau ke sekolah saya nyasar Pak, nyasar lorong gitu ya. Tapi bukan letak bukan berarti kita mau tidak berkarya seperti itu. Terima kasih Pak Eko. Kalau kemarin terpaksa ikut, hatinya harus sudah bulat Pak untuk mengikuti ya. Begitu membawa Siap, Bu, virus yang siap, baik. siap. Sama dengan CGP saya kemarin, saya masuk di sekolah ini semua saya arahkan untuk menjadi CGP 4 orang, puji Tuhan udah lolos kemarin. Ibu ini virusnya Ibu Kepsek ini katanya ya. Puji Tuhan dijalani dengan baik dan udah 2 orang prepare terpanggil sebagai pengawas tapi nggak tahu mau diterima atau tidak gitu. Mereka seperti enggan untuk berpindah tempat dari tempat kami sama-sama gitu. Oke, terima kasih Pak Eko. Selanjutnya Bu Irianti. Bener nggak sih Irianti? Iya, yes, Bu Irianti. Salam. Bu Irianti boleh dibuka mic-nya, Ibu? Belum terdengar? Ibu pakai headset? Oh. Mungkin masih boleh dicek settingannya, Ibu. Oke. Boleh tes mic-nya lagi? Belum. Bu Irianti boleh keluar dulu dari room lalu masuk kembali ya. Itu ada bunyi. Boleh. Coba Ibu. Belum. Boleh keluar dari room virtual dulu Bu, lalu masuk kembali ya. Sepertinya terkendala dengan perangkat kerasnya. Ya, oke. Kemudian Bu Penny. Bu Penny Ekawati. Terima kasih waktu diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Penny Ekawati. Saya guru di SMP Negeri 1 Kumpuk Gresi, Ibu. Kalau tadi Pak Eko bilang masuk, kalau saya ini tambah masuk ke dalam. Sembunyi lewat hutan-hutan. Saya asal dari Jawa, Madiun. Tanggal lahir saya 19 Maret 1981, umur 43, anak 1, sementara kuliah, suami 1. Terima kasih perkenalan dari saya. Ya. Suami cukup 1, gitu ya. Oke, terima kasih Bu Penny. Penny bilang sembunyi sekolahnya. Biarkanlah cukup sekolah, tetapi karya kita tetap terlihat di luar sana. Oke, Ibu Priskila. Priskila Nasa. Oke, Bu Priskila silakan Bu Priskila. Wah, Bu Priskila. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Priskila Nasa. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Kumpuk. Jadi lewat saya dulu baru ke Ibu Penny ke malam. Jadi saya di pinggiran, di pinggir jalan. Sudah berkeluarga, anak 2, suami 1. Berterima kasih sekali bisa berkenalan dengan Bapak Ibu guru hebat di grup ini, dan doa saya supaya ke depan kita semua sehat dan bisa menyelesaikan ini dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Priskila. Ya, semoga kita semua selesai dengan baik ya Bapak Ibu. Ibu Rina. Rina mana? Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu. Oke, Terima silakan, kasih Bu. untuk waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Rina Marbaung, mengajar di SMP 3 Nimboran, bertetangga dengan Ibu Penny. Ibu Penny dulu baru sekolah saya. Ya, itu saja perkenalan dari saya. Mohon bantuan dan bimbingan Bapak Ibu. Saya belum berpengalaman apa-apa.
Oke, terima kasih Bu Rina. Karena belum ada pengalaman itu yang harus kita buat pengalaman baru ya, Bu Rina ya. Jadi harus punya pengalaman. Kalau pendampingnya siapa Bu Rina? Aduh, Pengajar praktiknya siapa? Bu Rusmini. Bu Rusmini. Ya, berarti PR-nya Bu Rusmini dan saya kita semua harus membuat sejarah baru untuk Bu Rina ya, membuat pengalaman gitu ya, betul ya. Oke, sekali lagi kelas saya santai aja Bapak Ibu, kita serius tapi benar-benar bisa fokus gitu ya. Jadi jangan tegang. Mungkin ada yang sambil petik sayur begitu, tapi yang penting fokus ya, jangan sampai pergi ke belakang untuk cuci sayurnya lalu nggak fokus. Oke, selanjutnya Pak Robinson. Izin tanya, suara saya jelas, Ibu? Sangat jelas Pak Oh, iya. Robinson, di saya sangat jelas. Perkenalkan, nama saya Robinson Kause. Saya asal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekarang bertugas di SMP 1 Atap Negeri Ebung Fau di Kabupaten Jayapura. Saya menyeberang danau, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Robinson. Oke, kita sama Pak, sama-sama merantau jauh dan kita mengabdi untuk tanah Papua. Salam hormat ya. Oke, terima kasih Pak Robinson. Terakhir nih, Bu Si. Saya manggilnya Bu Si atau Bu Wilu, Wilujeng nih atau Bu Si. Bu Si mana? Biasanya Ibu Wiwi. Oh, Bu Wiwi. Oke, Bu Wiwi. Sip. Baiklah. Ya, salam, Salam selamat Wiwi. sore semuanya. Selamat sore. Saya si Wilujeng, seperti nama saya berarti saya berasal dari Jawa Timur. Merantau ke Papua. Ya, saya dari Jawa Timur. Saya sebenarnya ini kedua kali saya ikut guru penggerak. Maksudnya ini yang benar-benar lolos begitu. Saya ikut yang angkatan pertama di Papua waktu itu, hanya pada waktu simulasi mengajar anak saya masuk rumah sakit operasi, jadi saya tidak ikuti, akhirnya tertunda sampai akhirnya ikut angkatan ke-11 seperti itu. Jadi kemudian saya masuknya sebenarnya dari SD karena saya memang mengawali semua dari SD, tapi sekarang 2 tahun yang lalu saya ikut P3K dan dapat di SMP 1 Atap Skori. Begitu. Jadi sekarang saya mau menyelesaikannya lewat jalur SD. Karena saya sudah minta izin sama kepala sekolah dan lagi menunggu proses kelahiran. Seperti itu. Anak saya 3, 4 yang mau lahir. Ini mungkin anaknya paling banyak. Ya, anak saya 4 dengan yang akan lahir ini lagi ditunggu prosesnya. Kemudian anak saya yang paling besar itu baru umur 5 tahun seperti itu. Jadi ya doakan supaya proses kelahirannya bisa lancar dalam waktu dekat ini. Jadi seperti itu. Jadi saya mengajar di SD Kristen Permata. Jadi saya akan menyelesaikan guru penggerak saya di SD Kristen Permata, Sentani. Terima kasih. Terima kasih Bu Si. Wah, Bu Si kompakan dengan saya, tapi kayaknya Bu Si lebih duluan bongkar nih ya. Masih menunggu Oktober ya. Jadi ada CGP junior nih sepertinya yang akan menjadi penyemangat buat kita. Oke, terima kasih Bu Si untuk menutup perkenalan kita sore hari ini menjelang malam ya Bapak Ibu. Nanti teman-teman kalau ada yang mau belum, sholat. Oh, ada yang belum ya? Apakah Ibu Irianti? Oh iya benar Ibu Rianti. Betul. Ibu Rianti mic-nya udah oke. Ibu minta maaf Ibu Risin, saya pakai HP dulu. Sebentar baru saya coba masuk ke laptop. Ya, Oke, baik. Selamat sore, salam guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Irianti SPDGR. Saya mengajar di SMA YPK Sentani, itu dekat Sere, masuk ke dalam. Pokoknya dia paling dalam lah, SMA-nya paling dalam. Jadi tidak kelihatan di luar. Pokoknya kampung Sere di dalam. Terima kasih karena saya sudah lolos di tahap ini dan mengikuti kuliah bersama dengan teman-teman dan guru-guru hebat beserta dengan fasilitator. Saya sudah berkeluarga, anak saya 3.
Saya juga anak banyak, Ibu. Untuk sekarang 3 dulu, jangan ditambah. Baik, terima kasih. Itu dari saya. Baik, 3 dulu Bu, berarti memang berencana untuk menambah lagi ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, unik ya ini kalau yang tadi di sebelah apa ya yang tadi yang jadi bahan tertawan kita. Kalau di sini memang semua sekolahnya masuk sama ini dan fasilnya masuk dan belok-belok gitu ya. Oke, ini kalau seandainya besok saya ke Jayapura ini harus ke sekolah Bapak Ibu memang harus mempunyai waktu yang time yang banyak gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Saya akan share lagi materi kita ya Bapak Ibu. Saya akan lanjut tadi itu sekedar perkenalan kita bersama Bapak Ibu. Nanti kita akan lebih banyak saling kenal dan saya yakin ada mungkin yang Bapak Ibu yang sebenarnya belum saling mengenal, bahkan mungkin dengan pendampingnya juga belum berkenalan gitu ya Bapak Ibu ya. Dia paling saling menyapa kemarin karena kita kan nggak tahu siapa yang akan kita dampingi. Oke, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini di kelas ini adalah CGP. Di sini peserta yang dimaksud adalah CGP ya. Bapak Ibu mampu memberikan perspektif reflektif kritis ya tentang seperti apa pemikiran filosofi pendidikan atau Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi nanti gitu. Jadi sekali lagi kita berbicara tentang KHD. Bapak Ibu kan sudah menonton beberapa video ya, boleh di mute dulu mungkin yang kebuka mic-nya tadi ya. Oke, terima kasih. Jadi kita akan diskusi lebih kepada itu Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar di modul 1 ini 1.1 ini kita akan bicara tentang pemikiran atau filosofi tentang Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu ya. Oke. Ini sesi kita Bapak Ibu sama tadi yang saya sudah sampaikan ya. Ini saya lewatin dulu. Nah, ini kesepakatan kelasnya kita. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat mungkin mau ditambahkan atau mau dikurangi terserah ya. Di sini Bapak Ibu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi siapapun boleh berpendapat ya tentu dengan santun ya Bapak Ibu dengan cara yang sopan seperti itu. Lalu berpikiran terbuka dan saling menghormati Bapak Ibu. Jadi kita saling menghargai. Sekali lagi Bapak Ibu mungkin kita dengan jabatan dan pendidikan yang berbeda, dari segi usia yang berbeda, pengalaman yang mungkin juga berbeda, tetapi saya berharap Bapak Ibu di perahu ini ya, saya bahasanya perahu ini kita bisa saling menguatkan. Nah, jika ada satu yang peserta yang berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Bapak Ibu, ini maksud saya adalah Bapak Ibu bisa tetap fokus ya, jadi kita saling mempersilahkan seperti itu. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, nah ini tadi, berarti ada mungkin di bagian bawah Bapak Ibu yang mungkin yang sudah biasa ya, sudah biasa pakai, atau ada yang belum terbiasa dengan Google Meet karena biasanya pakai Zoom ya. Di bawah situ ada raise hand, ada mic, kemudian ada icon untuk memberikan jempol, tepuk tangan, memberikan love, sedih dan sebagainya ada di semua di bagian bawah. Jadi nanti Bapak Ibu boleh sambil coba-coba ya. Ada tombol raise hand jika Bapak Ibu mau memberikan pendapat gitu ya. Atau memberikan pertanyaan. Lalu berpartisipasi penuh. Nah, ini berpartisipasi penuh Bapak Ibu apa ya? Saya tadi memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu. Mau makan ya, mau minum juga nggak apa-apa, mau ngopi, mau gorengan, mau ngebakso gitu ya, silahkan. Tetapi Bapak Ibu tetap fokus ya.
Oke, sekali lagi Bapak teman-teman yang mau mungkin saling gantian yang nanti mau sholat di saat kelas kita masih jalan ya, Bapak Ibu. Jadi nanti sambil menyesuaikan saja karena kita tadi terlambat masuk gitu. Kemudian Bapak Ibu mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, kenapa tadi saya tidak begitu mengekang Bapak Ibu? Karena saya sama dengan anak-anak. Kelas kita ada aturan, Bapak Ibu. Tentu jika kita saja mengatur siswa, kita pun seharusnya bisa mengatur keberadaan kita. Nah, Bapak Ibu happy saja. Kita lelah. Kenapa? Ada yang mau berbicara? Gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kita di saat sudah masuk di pendidikan ini, aktivitas kita akan sedikit lebih banyak. Waktu kita untuk menyimak grup yang mungkin kita orangnya cuek melihat WA dan sebagainya, sekarang itu mungkin hampir setiap saat kita harus mengecek grup. Kemudian yang jarang dengan laptop, kita akan lebih banyak dengan laptop mulai sekarang, gitu ya. Jadi dengan handphone, dengan laptop, maksudnya akan ada penambahan frekuensi dari yang biasa kita lakukan. Karena kita sedang mengikuti pendidikan, Bapak Ibu. Situ ya. Oke. Bapak Ibu, adakah kesepakatan kelas tadi yang mau ditambahkan mungkin? Yang kurang atau ada yang belum masuk di sini? Sudah cukup ya? Oke. Nah, Bapak Ibu kita akan masuk di refleksi kritis CGP. Ada beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu yang sudah ada di layar saat ini. Ini sudah saya masukkan ke Padlet, Bapak Ibu. Jadi saya sudah masukkan ke Padlet terkait dengan ini. Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan menjawab dulu di Padlet, nanti baru kemudian kita coba lihat gitu ya. Coba kita lihat seperti apa Bapak Ibu menyampaikan secara lisan gitu ya, secara lisan. Oke. Linknya saya akan bagikan di room chat Bapak Ibu. Sepertinya harusnya sih sudah ada tadi ya. Saya akan bagikan ulang Bapak Ibu. Oke. Silakan masuk Bapak Ibu di Padlet tersebut. Bapak Ibu tinggal klik linknya. Saya bagikan ini. Nah, di sini sudah ada jawaban dari teman-teman kelas 01, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal melanjutkan ya. Ini pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nanti Bapak Ibu melanjutkan di bagian sini. Cuma Bapak Ibu nanti memberikan kode 02. Jadi 02, contoh 02, kemudian nama Bapak Ibu misalnya ya, Robinson, misalnya Pak Robinson. Berarti ini kelihatan ya, Bapak Ibu. Nah, di bagian sini Bapak Ibu akan memberikan kode 02 Robinson. Kemudian silakan menuliskan jawaban Bapak Ibu, gitu ya. Oke. Nah, modelnya akan seperti klik setelah menyelesaikan tulis ini pendapatnya atau jawabannya Bapak Ibu tinggal klik kirim. Ya. Maaf Bapak Ibu ini karena akunnya saya namanya ini jadi tulisannya Restin Cantik. Ya, saya menggunakan akun biasa tadi. Silakan Bapak Ibu jangan membuat postingan baru ya. Bapak Ibu hanya dipersilakan untuk merespon 4 pertanyaan yang ada di atas. Oke, silakan Bapak Ibu. Silakan sambil menunggu jawaban Bapak Ibu. Waktu kita untuk di bagian situ ada 20 menit. Bapak Ibu boleh mungkin ada yang mau sholat atau apa, nanti bisa menyesuaikan, boleh saling bergantian.
Ibu izin bertanya, Bu. Ini Silakan. langsung kita klik ya atau bagaimana? Ya, langsung klik aja masuk. Nanti masuk di tampilan yang saya perlihatkan ini. Saya klik kok nggak bisa. Coba diulang lagi ya. Biasanya juga ada minta login masuk. Oh, Coba dulu. Ada yang sudah masuk, boleh sambil ngetik ya. Ibu atau izin, ditambahkan ini dulu. laptopnya lagi error. Ini gimana? Ya, nanti Bu Rianti punya boleh melihat pertanyaannya saja. Ya, nanti saya bagi di grup juga. Lalu nanti Ibu boleh sambil, nanti kita akan ada sesi menyampaikan secara lisan kalau memang laptopnya lagi bermasalah. Ya. Tapi sebenarnya bisa diakses dari handphone juga, Bu. Oh iya, Ini gimana Ibu? Saya klik kok nggak bisa. Gimana? Nah, ini Bu Rina sudah masuk. Oh, di sini tambah komentar. Izin Bu, kalau bisa linknya dibuang di HP di WA juga Kak supaya Tertutup Bu Priscila. Bu Priscila mic-nya ketutup. Gimana Bu Priscila? Ibu tolong buang linknya di grup juga supaya kami bisa masuk lagi di situ karena di HP ini agak Oke. nah, di laptop agak gangguan gitu, iya. Oh, gangguannya. Siap, link Padlet ya. Ya, di WA. Di WA ya. Oke, sip sudah. Saya share pertanyaannya juga. Mungkin Ibu siapa tadi yang tidak bisa login sama sekali, yang saya Ibu menggunakan Irianti. Bu Rianti ya. Nanti boleh disiapin aja konsep jawabannya. Nanti kita akan masuk di gitu. Ini Pak siapa Robinson, Bu Rina udah masuk ya. Bu Wiwi. Bu Wiwi udah masuk. Oke. Ini gimana sih? Ibu, Ya, maaf, siap. saya izin bertanya lagi ulang. Kalau di laptop kita klik di bagian mana yang atas itu Kang? Supaya masuk di linknya. Ya, tinggal klik itu saja Bu. Klik link yang saya kasih, nanti dia akan masuk ke situ. Ya kok saya klik tidak bisa? Apa jaringan atau bagaimana? Atau saya yang salah klik begitu? Yang link yang Sama, saya kasih. saya juga nggak bisa ini Bu Pris. Iya. Coba keluar dulu, baru login ulang, atau copy linknya masuk ke browser, ya, masuk ke seperti tadi di Chrome begitu, lalu copy baru enter. Coba begitu. Copy link yang tadi yang saya kasih, kemudian masuk di browser ya, di new tab itu, lalu copy linknya baru enter ya. Coba login dengan begitu. Aduh Bu, maaf. Ini agak susah ini. Nanti kalau pakai HP bisa juga Kak? Boleh, yang penting bisa nulis. Iya, Nggak iya. apa-apa Bu, dengan HP juga boleh. Kalau ini, nggak apa-apa dengan handphone. Ya, Bapak Ibu, saya akan mencoba aplikasi-aplikasi begini pelan-pelan, supaya kalau Canva Bapak Ibu udah biasa ya. Aduh, Ibu jujur, Canva saya baru harus banyak belajar juga Ibu. Ya, siap. Nanti Bapak Ibu dengan Canva mungkin kan nanti kita akan lebih banyak belajar kelompok. Jadi nanti dengan teman-teman kita akan mau tidak mau kita akan banyak belajar. Banyak teman-teman saya begitu, teman-teman CGP yang saya dampingi dari angkatan 1 bahkan membuka laptop pun, maaf ya Bapak Ibu, laptop pun membuka sulit, tetapi puji Tuhan mereka bisa mengikuti ya. Jadi nanti kan kita tidak akan belajar pribadi Bapak Ibu, kita akan banyak berkelompok gitu. Jadi mungkin tugas-tugasnya ada yang pribadi juga kita kerja, tapi pada akhirnya keadaan itu memaksa secara positif kita untuk harus belajar gitu ya. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi ini yang tadi saya bilang, berarti pengalamannya udah ada Bu ya? Pengalaman perdana. Oke, siap. Silakan dilanjut Bu Priscila.
Izin Ibu Restin mau bertanya. Siap, Bu Irianti. Apakah saya menjawab di setiap pertanyaan seperti yang nomor 3 begitu atau saya jawab di mana nih Ibu? Ibu udah bisa login ke dalam belum? Sudah masuk, sudah login. Benar, dijawab. Pertanyaannya ada 4, Bu Irianti. Jadi boleh memberikan jawaban, tambah komentar di bagian bawah dari yang sudah berkomentar. Oh iya. Baik Ibu. Oh, tambahkan komentar. Baik Ibu. Ya. Tambahkan komentar. Jadinya gini.
Bapak Ibu yang menulis di Padlet mohon menuliskan namanya ya. Nanti kalau yang belum sempat menuliskan nama boleh klik titik 3 yang ada di Bapak Ibu situ ya. Di ini nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan ya, mengedit lalu menuliskan namanya gitu. Ada yang sepertinya ada yang lupa. Ya, 5 menit lagi ya Bapak Ibu. Setelah itu kita akan coba saling sharing. Oke. Saya pikir cukup ya, Bapak Ibu. Nanti akan coba saya lihat kembali jawaban dari Bapak Ibu. Kita bisa fokus kembali. Yang pertama, saya akan melihat jawaban Bapak Ibu dari pertanyaan pertama. Apa makna menuntun? Di sini ada Bu Rina, kemudian Pak Robinson, Bu Penny, Pak Eko, dan Ibu Riranti memberikan jawaban. Ya, ada yang mengatakan membimbing, mengarahkan, kemudian tidak melepaskan peserta didik, kemudian bertindak sebagai pendamping, kemudian metode mengajak murid. Nah, saya sedikit tertarik ini. Kemudian
menghargai proses belajar anak. Oke. Dari beberapa jawaban ini, Bapak Ibu boleh ada yang raise hand memberikan penjelasan kenapa berpendapat seperti itu. Mungkin dari Pak siapa tadi ya? Mungkin dari Bu Rina dulu. Bu Rina, menuntun adalah membimbing, mengarahkan sebagai fasilitator. Kan Bu Rina, ini Iya, Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Mengapa saya berpendapat demikian? Karena saya sudah membaca di modul sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa bahwa pendidik itu harus sebagai fasilitator, bukan menuntut siswa, tetapi menuntun dan menemani. Sebelumnya saya berpikir saya hanya menuntut siswa supaya mereka bisa pintar, tetapi setelah saya baca-baca pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, ternyata guru itu harus menuntun. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rina, menuntun. Nah, tadi guru itu harus menuntun. Nah, saya mengembalikan ini ke Bapak Ibu. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman? Mungkin Bu Irianti, Bu Priscila, atau Baik. silakan Bu Terima Irianti. Saya juga tadi sebelum saya masuk ke sini saya sudah belajar dulu karena itu pembukaan seperti pertanyaan tematik yang kita harus belajar dulu. Saya baca tadi bahwa menuntun berarti sama saja dengan kita membimbing anak. Kita membimbing anak itu menuju ke jalan yang benar. Kita mengarahkan, itu tugas dari guru. Ketika anak itu dia melihat orang tuanya atau guru, itu dia meniru. Jadi kita harus membimbing anak, mengarahkan yang baik. Jadi ketika anak melihat guru berperilaku yang tidak baik, atau orang tua yang berperilaku tidak baik, itu akan anak meniru. Sehingga kita sebagai atau fasilitator atau sebagai guru, kita harus membimbing, mengarahkan anak-anak itu ke jalan yang benar. Sesuai dengan potensi, dengan bakat anak-anak yang kita bimbing. Karena kita kembali lagi bahwa anak itu kita melihat di Ki Hajar Dewantara, melihat di ada kodratnya itu kodrat alam dan kodrat keadaan. Jadi kalau kodrat alam berarti di Ki Hajar Dewantara sudah jelas ya Bapak Ibu. Kodrat alam berarti sudah terbentuk dari dirinya. Ya. Sementara kodrat keadaan, kita melihat dari tempat anak itu dia bertumbuh seperti apa. Jadi kita sebagai guru, kita diajar untuk kita menuntun dan membimbing. Terima kasih Ibu, saya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Irianti. Ini Bu Irianti sudah mengaitkan dengan pertanyaan di nomor 3 ya. Jadi menuntun, kemudian beliau kaitkan dengan kodrat alam dan kodrat saman. Ada yang raise hand, Bu Penny? Silakan Bu Penny. Terima kasih. Menurut saya menuntun di sini adalah mengarahkan siswa agar tidak melenceng, baik dari materi maupun dipekerti. Jadi di sini kita sebagai guru tidak menuntut, tapi menuntun. Menuntun di sini kita mengikuti apa yang ada dalam potensi dalam diri siswa itu, bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki siswa itu. Terima kasih. Baik, menuntun. Sekali lagi menuntun anak-anak ya. Nah, kita cut dulu di pertanyaan pertama. Kita mau kaitkan dengan pertanyaan yang berikutnya nih, Bapak Ibu. Kata menuntun. Lalu ada yang salah menurunkan tadi ya. Iya. Baik. Dikaitkan dengan pertanyaan kedua. Nah, kata menuntun ini kemudian jika kita kaitkan dengan
relevansi sosial budaya yang ada di kota Jayapura. Saya tidak mengatakan di sekedar di Papua, tapi saya mau mengambil konteksnya kota Jayapura nih, Bapak Ibu. Menuntun dalam konteks bagaimana sosial budaya kita sebagai guru kemudian mengaitkan dengan sosial budaya atau lebih kepada bagaimana budaya anak-anak kita yang ada di Kabupaten Jayapura. Ada yang mau berpendapat? Pak Eko atau Pak Robinson mungkin? Atau Bu Wiwi? Silakan. Bagaimana kemudian menuntun ini? Ya, silakan. Dalam konteks sosial budaya, mana menuntun dalam pendidikan anak dapat memiliki makna, yaitu bagaimana pendidik dapat disesuaikan dengan konteks budaya setempat serta memahami nilai dan tradisi lokal. Jadi kita harus pahami juga karakteristik siswa kita atau anak kita antara yang di timur dengan yang di barat. Jadi kalau cara bicaranya pasti orang yang timur pasti suaranya agak beda lah dengan siswa kita yang berada di timur. Kemudian mungkin tata keramanya juga, mungkin adab sopan santunnya juga pasti ada perbedaan. Nah, kita sebagai guru kita harus bisa menuntun, oh ini memang karakteristiknya anak-anak kita yang berada di kota ataupun di pedalaman. Jadi kita harus memahami. Nah, tugas kita sebagai guru bagaimana kita menuntun anak kita mempunyai perilaku yang lebih baik gitu. Jadi pendidikan itu harus disesuaikan dengan kebudayaan yang ada di daerahnya masing-masing. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita menuntun. Tadi Pak Eko sudah sampaikan ini membandingkan terkait dengan kita yang ada mungkin di daerah Indonesia lebih ke timur ya, dengan teman-teman yang di sana tentu dengan gaya budaya yang berbeda. Nah, bagaimana kalau menuntun ini kemudian konteksnya kita bawa dengan yang tadi Ibu Irianti sampaikan, ada kodrat alam dan kodrat saman, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah mendengarkan membaca ini di dalam modul. Saya mau mendengarkan pendapat Pak Robinson mungkin atau Bu Priscila atau mungkin Ibu Wiwi ya. Bagaimana menuntun ini kemudian dikaitkan dengan kodrat alam dan kodrat saman, yang seperti apa ini konsep yang dimaksud? Sekali lagi Bapak Ibu boleh menjelaskan itu mengaitkan dengan mungkin ada contoh di sekolah mungkin ya, di kehidupan sehari-hari. Silahkan. Siapa yang mau berpendapat tadi? Bu Priscila atau Pak Robinson atau Bu Wiwi? Boleh raise hand di sebelah bawah. Oke, Bu Wiwi, silakan Bu Wiwi. Bapak Ibu kalau mau berpendapat, ada raise hand di sebelah bawah ya, di tombol sebelah bawah. Silakan Bu Wiwi. Ya, saya akan mencoba ya. Ini karena istilahnya kan ini hal baru yang saya belajar gitu. Jadi belum terlalu paham, tapi saya mencoba untuk tadi mengaitkan dengan menuntun dengan budaya yang ada. Nah, anak-anak secara umum di anak di Papua itu kan kinestetik ya. Kinestetik, bagaimana mereka nggak bisa, kalau untuk duduk tenang itu nggak bisa gitu. Jadi ya cara saya menuntun ya bukan hanya mengajar, tapi mendampingi mereka dalam artian di sini berjalan bersama-sama dengan mereka, bukan berarti meninggalkan budaya, tapi lebih kepada mengarahkan, oh yang seperti ini tuh bagus, hanya harus lebih ditingkatkan. Misalnya suara mereka kan lebih kencang dibandingkan saya yang berasal dari Jawa kemudian masuk ke Papua yang semua suara meledak-meledak gitu kan. Nah, bukan berarti mereka dikecilkan suara, maksudnya bukan didiamkan, tapi dikelola dalam arti berbicara dengan satu dengan yang lain kayak gitu. Kemudian karena mereka aktif menggunakan metode-metode yang istilahnya menyangkut dengan alam seperti itu. Keluar. Nah, biasanya kita di sekolah itu ada kegiatan outing. Jadi belajar keluar, bagian dari salah satu hal yang istilahnya
bukan dimatikan, tapi mari kita belajar bersama-sama ke alam. Misalnya kita pergi ke pertanian seperti itu. Jadi mereka belajar secara langsung ke balai pertanian bagaimana cara menanam atau bercocok tanam atau mengelola tanaman-tanaman yang ada. Itu yang saya coba untuk nggak tahu itu yang maksudnya saya bisa berikan pendapat bagaimana mereka harus terjun kepada sosial budaya dan alam yang mereka juga harus pelajari bersama-sama gitu, bukan dengan kinestetiknya mereka jadi saya diarahkannya ke situ gitu. Jadi nggak didiamkan mereka dalam kelas aja, tapi kita keluar bersama-sama dengan mereka, belajar di luar. Seperti itu sih. Itu pendapat saya, Ibu. Oke, terima kasih Bu Wiwi sudah memberikan pendapat. Ada yang resen, Bu Penny? Silakan Bu Penny. Bu Wiwi tadi mengaitkan ini dengan beberapa budaya anak-anak dengan kegiatan mereka yang ada di sekolah. Nah, saya mau dengar dari Ibu Penny dulu. Silakan Bu Penny. Terima kasih. Karena saya 15 tahun mengajar di Kemtek Desi yang wilayahnya di dalam kampung, yang 100% siswa saya adalah masyarakat asli. Jadi untuk menuju ke sekolah, siswa saya tinggalnya di belakang gunung, jadi dengan berjalan kaki. Seandainya kita mempunyai aturan masuk sekelas 7:30, belum tentu anak-anak itu bisa sampai karena jauh. Bahkan sampai di sekolah pun tidak bisa langsung kita gas untuk mengikuti materi karena kelelahan, mungkin juga masih ada yang mau beli minum atau masih ya seperti itulah. Kadang datang pun anak-anak itu tidak semuanya mau ikut ke dalam kelas karena ada salah satu mungkin kelas yang pelajaran olahraga, bermain sepak bola, yang di dalam kelas pun ikut-ikutan main sepak bola. Jadi seperti itu kita tuntun, kita arahkan anak-anak untuk bisa mengerti bahwa aturannya tidak seperti itu. Jadi kita membimbing anak agar anak-anak itu bisa memahami bahwa jadwalnya dia bukan olahraga, tapi dengan secara pendekatan proses. Maksudnya tidak langsung kita langsung marah, kita kasih hukum, tidak bisa. Karena anak-anak tidak bisa langsung digas. Mungkin Bu Priskil sama dengan saya, mungkin Bu Rina seperti itu. Jadi anak-anak ini lebih suka belajar di luar kelas daripada belajar di dalam kelas. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Penny. Ini agak unik karena saya sudah menggali nih. Jadi sekali lagi saya lebih senang mendengarkan pendapat Bapak Ibu. Kita mengaitkan dengan real di sekolah kita mungkin, di tempat kita mungkin ya. Karena inilah yang sebenarnya menjadi aksi nyata Bapak Ibu. Nanti akan Bapak Ibu sampai di hari apa ya? Tanggal 28 sepertinya. Bapak Ibu akan sampai di aksi nyata, dan di aksi nyata itu Bapak Ibu di alur-alur berikutnya, modul berikutnya banyak berbagi tentang kehidupan real di sekolah mungkin atau di kehidupan sehari-hari. Saya masih mau mendengar dikaitkan dengan kodrat alam dan kodrat saman dan sosial budaya kita yang ada di Papua. Ada yang mau berkomentar? Boleh sambil raise hand. Oke, Pak Robinson, silakan Pak Robinson. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, menurut saya guru sebagai penuntun artinya guru sudah tahu jalan begitu. Orang yang menuntun biasanya orang yang sudah tahu jalan duluan. Dengan demikian maka dia itu harus berada di depan menjadi teladan. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bersama bahwa guru dengan siswa itu lahir pada zaman yang berbeda. Itulah sebabnya kita perlu mempertimbangkan yang namanya kuadrat alam dan juga kuadrat zamannya. Nah, contoh nyata yang saya alami di sekolah misalnya seperti saya melihat situasi di mana anak-anak suka menggunakan bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa yang tidak sopan. Nah, menurut saya ini adalah suatu hal yang
tidak baik. Secara alam, ya tentu saya harus mengerti bahwa ini saya berada di tanah Papua dengan tradisi dan kondisi yang seperti itu. Tetapi sebagai seorang guru, saya sebagai seorang penuntun, saya harus menunjukkan bahwa apa yang mereka menjadi kebiasaan itu adalah hal yang salah, sehingga perlu diperbaiki. Kira-kira untuk saya seperti itu, Ibu. Oke, saya cut dulu karena time kita sudah hampir selesai, Bapak Ibu. Benar, saya punya pengalaman yang sedikit real tentang pengalaman Pak Robinson tadi ya. Bagaimana waktu saya baru datang. Jadi memang budaya kita itu ada sesuatu yang menurut kita budaya kita di Papua ini menjadi sesuatu hal yang biasa saja sebenarnya. Jadi itu udah menjadi ibaratnya mungkin kalau bahasa halusnya menjadi logat gaya bahasa kita. Nah, ini yang kita harus memang memahami bagian itu. Saya waktu itu karena suami saya mungkin juga bukan orang asli Papua tapi lahir besar di Papua sehingga gaya bicara ya dan lain-lain itu memang benar-benar sangat berbeda, tetapi itu keunikan. Kadang-kadang juga awalnya saya kaget-kaget ini apa nih gitu, sampai bahasa orang maki begitu ya. Padahal udah menjadi sesuatu sebenarnya enggak gitu. Itu menjadi bahasa logat yang menjadi bahasa yang lain, tetapi memang perlu ditempatkan kapan dan di mana seperti itu. Apalagi jika anak-anak kita ini nantinya sudah akan mungkin kuliah atau mungkin sekolah dan bekerja di luar daerah begitu, dan sekali lagi kita akan mengajar mereka, menuntun mereka gitu ya. Jika salah kita akan katakan salah, jika benar ya itu menjadi hal-hal perbedaan itu menjadi sesuatu kekayaan untuk kita. Jadi kita menuntun Bapak Ibu. Yang saya tangkap Bapak Ibu sudah benar bahwa ada anak-anak ini bukan yang baru ibaratnya mereka sebuah kertas kosong, no gitu. Itu udah ada teorinya di Bapak Ibu tadi. Mereka udah punya minat bakat sama dengan anak-anak yang baru lahir. Sebenarnya mereka udah punya bakat yang mungkin diturunkan dari orang tuanya gitu. Tinggal mungkin kita menuntun mereka bagaimana menemukan itu. Nah, itu yang perlu. Tetapi yang tidak bisa adalah kita mengubah padi menjadi jagung. Ya, gitu ya. Jadi anak-anak yang kita tanam menjadi, kalau kita menuntun dengan benar, ya percaya dia akan menjadi seseorang yang di saat dia mau dituntun. Nah, untuk menjadi benar juga gitu. Ada pertanyaan terakhir sebelum menutup agenda kita hari ini, Bapak Ibu, sesi diskusi kita. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang menuntun lalu seorang guru berhamba kepada murid? Nah, ini waktu menjadi pertanyaan pamungkas ya. Banyak ada yang salah memahami, ada yang memahami dengan konteks berbeda. Mungkin ada yang mau berpendapat bagaimana seorang guru berhamba kepada murid menurut pemikiran KHD, atau mungkin ada contoh-contoh yang bisa kita angkat dari kehidupan kita di tanah Papua ini. Seorang guru berhamba, kita sebagai pendidik berhamba kepada murid. Ada yang mau berpendapat? Menurut Bapak Ibu saja. Oke, silakan Pak Eko. Ya, menurut saya yang dimaksud guru menghamba kepada murid itu, guru tidak hanya sebagai pendidik, tetapi guru itu sebagai fasilitator, pembimbing, kemudian motivator, ya. Kita harus memberikan kesempatan dan fasilitas kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka. Jadi dalam artian menghamba itu bukan kita menghamba kepada murid, tapi tugas kita di sekolah tidak hanya sebagai pendidik. Di sisi lain kita juga dituntut untuk menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing mereka, Bu. Gitu. Terima kasih, Bu. Oke, siap. Terima kasih Pak Edi ya, Pak Edi lagi Pak Eko, untuk kan bahasanya Pak Eko Hadi, jadi saya Pak Edi pendapatnya ya terkait dengan ini. Tidak hanya
Tapi ada kita sebagai fasilitator, ada yang resen seperti tadi. Oke, Ibu Wiwi, saya mau mendengar gimana menurut Ibu Wiwi apa? Ya, namanya menghamba bukan berarti kita merajakan atau meratukan murid ya. Tapi ini yang saya pengalaman selama saya mengajar. Jadi ini saya berbagi saja Ibu ya. Jadi karena fokus kita hanya kepada peserta didik gitu. Fokusnya apa menjadi kebutuhan, bukan berarti segala sesuatu kebutuhan murid itu kita bisa berikan gitu. Tapi ada satu kasus yang pernah saya tangani, anak ini nggak bisa diatur, pokoknya saya hampir hopeless gitu, menyerah. Tapi ada satu hal yang saya dapatkan adalah saya selalu memotivasi dia, meskipun nggak bagus gitu pekerjaannya. Saya selalu motivasi, kemudian saya dampingi. Selain itu saya rajin kunjungan ke rumahnya, saya bertemu sama orang tuanya. Kenapa anak ini seperti ini gitu. Maksudnya saya cari latar belakang kenapa dia jadi anak yang susah sekali di rumah, di sekolah gitu. Nah dari situ katanya dia suka dipukul, sering dipukul sama bapaknya. Jadi saya mengambil peran membalikkan semuanya itu. Kalau misalkan dia di rumah dimarahin, berarti saya di sekolah memotivasi, menguatkan dia, ayo kamu bisa. Meskipun hanya mungkin 1 atau 2 soal yang dia kerjakan, tapi saya bilang, wih kamu hebat hari ini gitu. Dan itu saya lihat perubahannya dia sampai kemarin selesai dia SMP, karena kami punya TK sampai SMP, dan dia lanjut sekolah di SMP kita. Jadi itu saya lihat pertumbuhan dari sejak hari itu gitu. Saya melihat perubahan demi perubahan dan mamanya sangat bilang, kalau dibilang bangga ya bilang bangga gitu kan. Dari anak yang susah sekali diatur kemudian bukan berarti langsung berubah 180 derajat, enggak, tapi ada perubahan demi perubahan karena kita mengambil peran yang berbeda. Jadi seperti itu saya rajin lihat di rumahnya, bahkan saya turun lapangan itu 1 bulan 1 kali untuk lihat terus dia bertumbuh sampai sejauh mana gitu. Jadi selain di sekolah, saya juga ke rumahnya, seperti itu Ibu. Terima kasih. Itu seperti sesuatu yang sebenarnya unik ya, dan memang sudah biasa kita lakukan untuk kita sendiri di tanah Papua. Jadi kadang sampai mau ujian, dorang yang mau ujian, orang yang dicari, bener gak sih? Dorang yang mau cari ijazah, tapi orang yang macam tidak tidur tiap malam. Orang mau dijemput kah, mau bagaimana? Kadang tidak. Saya masih ingat guru-guru saya waktu pertama kali masuk, karena saya baru 2 tahun di sekolah yang baru ini, Bapak Ibu. Kadang mereka bilang, Ibu, orang jemput Ibu, kita jemput dengan motor. Kadang dong masih tidur, tunggu sampai dorang sumandi lah. Dan itu Bapak Ibu, kita tidak melihat konteks anak-anak kita yang secara khusus anak si Papua, tapi semua dari kita. Saya sudah bicara terkait dengan skala menjadi kebiasaan anak-anak kita yang ada di sini ya. Baik itu dari luar ke dalam, kita udah menjadi satu kesatuan gitu. Menjadi kebiasaan. Akhirnya dalam 2 tahun ini saya melarang guru saya untuk menjemput anak. Kenapa? Saya juga melihat kondisinya begitu. Sebenarnya bukan nggak bisa ke sekolah, tetapi saking malasnya, dorang pemalas untuk pergi sekolah hanya untuk ujian. Saya melarang guru saya. Saya bilang, selain kita menuntun anak-anak, Bapak Ibu, saya selalu menjaga bagaimana wibawa seorang guru di depan anak-anak itu. Itu yang paling utama. Saya orang yang paling keras. Saya bilang, kalau guru melindungi murid, maka seharusnya kepala sekolah bisa membenahi itu, walaupun ya kalau dibilang saya juga sedikit jahat dengan kedisiplinan teman-teman. Nah, itu yang perlu diubah. Kita benar kata Bu Wi tadi, kita punya time yang seharusnya memang anak-anak ini kita ajak gitu. Kita harus apalagi kalau peran kita sebagai guru wali kelas misalnya, yang seharusnya menjadi orang pertama untuk tempat mereka berbagi gitu ya. Jadi kita harus tahu di saat misalnya pimpinan atau kepala sekolah bertanya, dia kenapa? Anak ini kenapa? Maka sewajarnya informasi pertama bukan dari guru BK, tetapi dari wali kelasnya.
gitu ya. Jadi dia harus tahu, kita harus tahu ada sesuatu yang mungkin tidak harus ke rumahnya, tapi juga bisa kita dengar dari teman-temannya. Jadi ada kepedulian kita untuk menuntun. Kita menjadi teman, tetapi ada batasnya. Kita menjadi orang tua, tetapi ada batasnya. Jadi memposisikan diri. Nanti Bapak Ibu akan dapat modul di mana Bapak Ibu posisi kontrol guru yang benar itu di mana sih? Apakah penghukum? Apakah pemberi apa? Itu Bapak Ibu akan pelajari. Lalu Bapak Ibu juga nanti akan punya modul di mana Bapak Ibu belajar coaching yang dia mirip-mirip seperti konseling, tetapi Bapak Ibu akan belajar bahwa nanti malah guru BK itu benar-benar punya tugas tertentu saja gitu. Sedangkan yang selama ini beban kerja yang diberikan kepada guru BK itu sudah bisa dilakukan oleh kita semua gitu. Sama yang mungkin Bapak Ibu lakukan di sekolah saat ini ya, Bapak Ibu mungkin yang sudah pegawai negeri ataupun yang enggak, sistem supervisi coaching, supervisi akademik ya, dengan sistem coaching yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang guru terhadap anak-anak. Nanti Bapak Ibu akan dapat modul itu nanti ya. Jadi Bapak Ibu udah paham. Nah, oke. Itu pengalaman, kita baru berbagi sedikit. Besok kita akan lebih banyak lagi Bapak Ibu. Besok Bapak Ibu akan berbagi tentang modul ini dalam kelompok kecil. Sehingga saya harap Bapak Ibu, karena besok saya akan bagi kelompoknya dampingan Bu Rusmini sendiri, Bu Hafsah sendiri. Di pertemuan berikutnya saya akan melebur Bapak Ibu. Saya akan mencampur kelompoknya dari dampingan Bu Rusmini dengan Bu Hafsah ini saya akan lebur. Jadi akan ada nanti Bapak Ibu ketemu dengan siapa-siapa saja. Gitu ya. Khusus besok saya akan bagi berdasarkan itu di ruang kolaborasi. Nah, apa yang dibutuhkan untuk rukol, Bapak Ibu? Di saat di kelompok kecil, sekali lagi fasil dan mungkin pendamping akan banyak hanya menyimak, menuntun tidak secara penuh. Gitu. Sehingga Bapak Ibu perlu punya pemahaman, sehingga mungkin ada time sebentar sambil mengerjakan kesibukan yang lain, tolong dibaca secara teori dasar apa yang kita pahami. Ya, besok Bapak Ibu akan mengerjakan tugas di rukol itu, lalu di tanggal 24 Bapak Ibu akan mempresentasikan per kelompok. Ini menjadi penilaian juga Bapak Ibu. Ya, jadi mari saling menopang bagian itu. Nah, saya ingin mendengar satu closing statement terkait pertemuan kita hari ini mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab tadi. Mungkin satu orang boleh, apa yang Bapak Ibu bisa tarik atau apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pertemuan 1 jam lebih ini. Silakan teman-teman CGP. Saya mau menutup ruang kelas kita ya. Ibaratnya besok baru kita sapu lagi lalu kita belajar lagi gitu ya. Ada yang mau memberikan closing statement-nya? Silakan raise hand. Tidak ada yang mau? Karena saya tidak akan menunjuk PP-nya ya, karena PP tidak punya tugas untuk untuk bagian ini ya. Bu Rina, Bu Irianti, Bu atau mungkin Bu Priskila, Pak Robinson, atau Bu Penny, Bu Wiwi, dan Pak Eko. Oke, Bu Penny mau memberikan closing statement atau apa yang sudah diambil dari hari ini. Silakan, Bu. Terima kasih. Refleksi pada pertemuan kali ini, saya mendapatkan paradigma baru, pengetahuan baru, bahwa selama ini kita menjadi guru ingin diikuti peserta didik, tetapi untuk pertemuan ini yang saya dapatkan, kita tidak bisa menekan atau memaksa anak mengikuti kemauan kita, keinginan kita dalam menerima materi, tetapi kita harus melihat minat dan bakat anak itu sendiri. Terima kasih. Ibu. Oke, terima kasih Bu Penny.
hari ini kita sudah belajar untuk closing statement-nya. Terima kasih. Banyak hal yang kita sudah pelajari, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya tidak tahu lebih banyak dari Bapak Ibu, tetapi saya berharap kita bisa lebih banyak sharing begitu. Berbagilah pengalaman Bapak Ibu. Apa yang sekolah Bapak Ibu, saya yakin bahwa ada yang sekolah jauh lebih besar, ada yang mungkin dari segi jumlah siswa ya yang saya maksud. Sehingga kita perlu saling belajar gitu. Pengalaman itu yang mungkin kendala di Pak Robinson bisa diberikan solusi oleh Ibu Penny misalnya. Sehingga ini waktu kita untuk saling berbagi. Terima kasih Bapak Ibu untuk sore hari ini. Kita sudah bertemu, sampai jumpa besok ya. Bapak Ibu, besok baru saya akan adakan sesi mungkin kalau mau bertanya dan sebagainya. Tetapi sebelumnya izin mungkin Bu Rusmini kalau masih di room, kita akan foto bersama dulu ya. Oke, mohon izin ya. Saya yakin ibu-ibu sudah mulai gelisah karena akan ke dapur ya, atau mungkin anaknya dan suami sudah panggil belum masak. Oke, siap, mohon izin 1, 2. Oke, ulang 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan bertemu kembali besok Bapak Ibu dengan jam nanti yang saya coba petakan karena tadi sudah kelas 01 lebih dulu ya. Mungkin kita boleh tukar lagi. Saya hitung mundur dulu jamnya, kemungkinan besar akan di malam, tetapi karena Bapak Ibu masih adakah yang sudah libur mungkin? Tapi PPDB ya. Nanti kita lihat apakah kita akan bisa mengambil pagi misalnya saja ya. Ya, siapa tahu mungkin karena anak-anak sudah libur kan jam mengajar di kelas sudah off begitu. Mungkin jadi panitia, tapi kan masih bisa, oh saya roll call dulu begitu. Jadi kita coba sharing kalau untuk besok karena saya ada agenda memberikan materi, tidak bisa pagi, jadi di atas jam 1, apalagi besok Jumatan ya Bapak Ibu teman-teman yang muslim, bapak-bapak, nah ibu-ibu juga karena mengurus suami yang mungkin mau sholat Jumat, teman-teman yang non muslim kan bisa menyesuaikan. Jadi coba saya petakan dulu dengan kelas 01 karena 01 udah duluan tadi. Gitu ya. Oke Bapak Ibu, nanti tunggu linknya di dalam di LMS Bapak Ibu nanti dengan kelompoknya. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu, mohon maaf untuk segala kekurangan. Sampai jumpa besok, salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa besok ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Eko. Siap, silakan boleh meninggalkan room.